Hai Bunda, dalam kondisi tertentu mungkin saja ibu hamil perlu menjalani diet. Namun diet khusus lagi hamil tidak boleh sembarangan. Harus dipantau oleh dokter kandungan dan dokter ahli gizi. Kenali beberapa diet ibu hamil berikut ini dan aturannya. Diet ibu hamil diabetes atau diet rendah gula. Ahli gizi akan menghitung kebutuhan kalori berdasarkan usia kehamilan, berat dan tinggi badan, aktivitas, suhu tubuh, dan gangguan metabolisme. Akan dihitung juga jumlah dan komposisi karbohidrat, protein, dan lemak yang diperlukan tubuh sesuai kesanggupan tubuh untuk menggunakannya. Jangan sampai kelaparan ya, karena kadar gula di tubuh pasti menurun. Kondisi ini berbahaya karena Anda berisiko mengalami hipoglikemia, yakni kadar gula darah turun drastis ditandai lemas, keringat dingin, dan pingsan. Ikuti pedoman makan berikut ini. Makanlah setiap 3 jam sekali sehingga total 6 kali sehari. Polanya 3 kali makan besar, 3 kali makan selingan di antaranya. Kurangi makanan mengandung gula. Bagi yang suka makanan manis, gunakan pemanis buatan. Kurangi karbohidrat olahan berupa tepung dengan segala produknya, juga lemak, baik lemak hewani, santan, minyak, maupun margarin, mengingat tubuh Anda mengalami kelebihan lemak darah. Perbanyak konsumsi serat, khususnya yang larut air seperti pektin yang terdapat dalam apel, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang tidak digoreng. Standar makanan yang dianjurkan adalah dengan komposisi karbohidrat 60 hingga 70%, protein 10 hingga 15%, dan lemak 20 hingga 25% dari total kalori sehari. Makanan dengan komposisi karbohidrat sampai 70 hingga 75% masih memberikan hasil yang baik. Jumlah kandungan kolesterol disarankan kurang dari 300 mg per hari. Jumlah serat 25 gram per hari. Pemberian insulin untuk mengendalikan gula darah umumnya diberikan sebagai terapi penyandang diabetes gestasional atau diabetes tipe 1. Diet ibu hamil anemia zat besi. Penyebab anemia pada ibu hamil umumnya diet yang buruk. Perbaikan pola makan dan kebiasaan makan yang sehat akan membantu ibu mendapat asupan nutrisi yang cukup sehingga mengurangi anemia. Konsumsi makanan kaya zat besi. Kebutuhan zat besi ibu hamil 30 hingga 60 mg per hari. Zat besi dari makanan hewani lebih mudah diserap tubuh. Penyerapannya mencapai 20 hingga 30%. Sedangkan penyerapan zat besi dari makanan nabati hanya 1 hingga 6%. Zat besi terdapat di daging merah, unggas, hati sapi dan ayam, kerang, ikan sardin, labu, kentang, bayam, brokoli, rumput laut, buah kering, bit, kacang-kacangan, yakni kacang merah, kedelai, termasuk tempe tahu dan buncis. Barengi konsumsi zat besi dengan vitamin C sebab meningkatkan penyerapan di dalam usus. Vitamin C terdapat di daun katuk, daun singkong, bayam, jambu biji, tomat, jeruk, nanas. Hindari mengonsumsi musuh zat besi diantaranya teh, susu, kopi, obat mah, dan obat anti kejang atau beri jarak waktu mengonsumsi 2 hingga 4 jam. Bila perlu, konsumsi suplemen zat besi dari dokter. Misalnya, pil zat besi atau sulfas ferrosus atau tablet zat besi dan asam folat atau TTD, tablet tambah darah. Konsultasikan dulu ke dokter. Diet ibu hamil hipertensi. Diet bagi ibu hamil yang menderita hipertensi adalah rendah garam, terdiri dari diet ringan, diet menengah, dan diet berat. Menjaga rasa makanan sealami mungkin merupakan diet terbaik. Saat menurunkan konsumsi garam, konsumsi banyak buah dan sayuran yang kaya kalium seperti kacang-kacangan. Kalium membantu menurunkan tekanan darah. Namun, jika Anda juga mengalami gangguan ginjal, hindari kalium sebab memperburuk kondisi ginjal. Kalsium dan magnesium adalah 2 jenis mineral yang baik bagi penderita hipertensi. Terdapat pada susu, ikan laut, rumput laut, kol, kacang almond kering, bayam, avokat, pisang, kismis, dan kacang mede. Buah-buahan dan sayuran tinggi serat juga mempunyai kemampuan menurunkan tekanan darah.
Asam lemak tak jenuh seperti omega 3 dari minyak ikan tuna juga mempunyai efek yang baik untuk menurunkan tekanan darah. Alkohol dilarang karena dapat meningkatkan tekanan darah. Waspada alkohol yang tersembunyi di dalam makanan seperti cake. Diet ibu hamil obesitas. Meski kegemukan, ibu hamil tetap tidak disarankan melakukan diet khusus, mengingat pola makannya tidak boleh terlalu berbeda dengan ibu hamil berbobot normal. Sebab ibu hamil yang obesitas tetap memerlukan kalori untuk diri dan janinnya. Untuk mengontrol kenaikan berat badan, lakukan diet seimbang, yaitu mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Lakukan pula diet rendah lemak, yaitu membatasi konsumsi lemak. Pilih karbohidrat kompleks, yaitu nasi, kentang, ubi, buah, dan lain-lain. Kurangi karbohidrat simpleks, misalnya gula dan madu. Boleh saja dikonsumsi, tapi tidak lebih dari 4 sendok makan sehari.